karena mau gak mau Prabowo ini punya hak prerogatif untuk menentukan berbagai macam hal kementerian-kementeriannya, siapa orang-orangnya. Memang hak prerogatifnya presiden gitu. Jadi kalau Gibran itu sekarang bisa bersuara, mungkin Gibran akan bilang semua terserah padamu Prabowo gitu. Aku begini adanya. Ya gini Gibran, mau gimana lagi gitu. Semoga posisi-posisi itu menjadi berkah dan manfaat bagi bangsa dan negara. Hai kawan ghosting, kalau kekasih adalah rumah kita untuk pulang dan menenangkan diri, rumah paling nyaman, maka Kartanegara hari ini menjadi rumah yang sering dibicarakan oleh orang-orang. Karena Kartanegara adalah orang-orang yang akhirnya dipanggil sebagai calon-calon menteri, calon-calon wakil menteri, dan calon-calon kepala-kepala lembaga yang ada di negara ini. Maka hari ini Kartanegara adalah menjadi rumah yang kemudian diimpikan oleh berbagai macam kalangan, oleh berbagai macam masyarakat gitu. Karena masuk ke sana adalah satu kehormatan. Sebentar lagi kita akan mengabdikan diri kepada bangsa dan negara. Jadi kita sebentar lagi akan mengabdikan diri kepada bangsa dan negara gitu kan. Rumah tempat paling nyaman. Ini gimana gak nyaman jadi pejabat dengan segala fasilitasnya ya kan? Tanpa berpikir apa yang kemudian menjadi tanggung jawab, apa yang kemudian menjadi amanah. Itu urusan belakang gitu. Yang penting jabatannya sudah kita miliki terlebih dahulu. Enggak ya, ini bercanda aja. Jadi akhir-akhir ini Kartanegara sudah didatangi berbagai macam tokoh, berbagai macam kalangan, mulai dari NU, Muhammadiyah, mulai dari tokoh-tokoh aktivis sampai jabatan-jabatan politik atau para pimpinan ketua partai politik. Wah, semuanya sudah datang tuh gitu. Bahkan akibat dari berbagai macam perubahan peraturan undang-undangan terkait berbagai macam komposisi menteri, karena sudah dirubah dan tidak terbatas, maka ada banyak orang yang akhirnya datang, ada banyak aktivis-aktivis, ada banyak mantan aktivis, ada guru besar, ada karangan politisi yang kemudian akhirnya datang ke sana, tenaga profesional semuanya datang. Bahkan kalau dikira-kira setidaknya akan ada 49 jajaran kementerian di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Ini sangat melambung jauh dari posisi-posisi kementerian yang ada di era sebelumnya. Karena era sebelumnya posisi menteri itu kan terbatas, hanya 34 menteri. Sekarang tidak terbatas, terhadap presiden mau berapa gitu. Terserah sudah gitu. Bahkan kalau begini, ini bisa jadi suatu saat nanti presidennya ini akan mengotak-ngotak lagi gitu. Ya sekarang 49, nanti tahun 5 tahun lagi bisa jadi 50, atau nanti bisa jadi 10 tahun lagi hanya 10 menteri misalnya. Bisa jadi gitu kan. Tapi apapun itu, kata Prabowo, ini adalah negara yang besar, bangsa ini adalah bangsa yang besar, maka kita harus punya banyak kementerian gitu kan. Maka ini harus diurus oleh berbagai macam kalangan, diurus berbagai macam orang gitu. Kalau hanya sekitar 34 itu kurang lah gitu. Jadi harus banyak gitu kan. Maka hari ini Prabowo Subianto sedang menyusun kabinetnya yang kira-kira 49 lah gitu. Yang kira-kira dari 49 ini akan mampu membawa kepemimpinan Prabowo Subianto untuk menunjukkan visinya mensejahterakan dan memberikan keadilan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Tapi hal yang kemudian menarik dari berbagai macam pemanggilan dan rumah Kartanegara yang hari ini menjadi suatu yang menjadi didambakan dan diimpikan, ada berbagai macam kalangan yang akhirnya tidak hadir, ada berbagai macam kalangan yang harusnya hadir malah gak ada gitu kan. Kemana? Apakah kemudian dia tidak dipanggil lagi sebagai menteri atau seperti apa itu? Salah satunya misal seperti Sandiaga Uno gitu kan, yang beberapa hari lalu Prabowo mengatakan bahwa Sandiaga Uno ini sebenarnya intelnya Gerindra yang diutus ke P3. Ya kan? Tapi hari ini ternyata Sandiaga Uno tidak dipanggil gitu. Kemudian ada berbagai macam lainnya seperti Nasdem misal. Meskipun Nasdem gaya-gayanya kan cukup elegan, sok-sokan gitu kan. Karena dia mengatakan bahwa ya kita tidak meminta berbagai macam posisi kursi menteri dan sebagainya gitu. Kita tidak menyetorkan, kita tidak mau meminta itu gitu. Kita tetap akan mendukung dengan kemampuan dan kekuatan yang kita punya melalui lembaga legislatif. Sekira-kira ada sekitar 68 orang lah yang kemudian menjadi pasukan Nasdem untuk mendukung pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran. Ini kan alibi gitu. Bisa jadi mendukung itu ya dengan cara mengungkapkan berbagai macam kritiknya dan penolakan-penolakan, kan bisa jadi. Karena komposisi menterinya bagi Nasdem itu nggak sesuai gitu. Masa iya Nasdem misal jadi hal-hal yang kemudian tidak di posisi strategis, ya nggak mau lah gitu. Sekelas Nasdem bos, pengusung pertama Anies Baswedan dan Caimin.
Masa gak dapat posisi menteri yang kemudian akhirnya setara dengan yang diinginkan Nasdem? Mungkin, ini hanya kemungkinan gitu kan. Tapi apapun itu, ya Nasdem setidaknya sadar diri bahwa dia bukan bagian dari yang mendukung pemerintahan, bukan bagian dari yang mendukung koalisi Prabowo Gibran di proses Pilpres kemarin. Jadi ya wajar aja kalau akhirnya Nasdem gak dapat gitu. Tapi hal yang kemudian menjadi perbincangan juga adalah tentang PDIP. Karena berbagai macam pertemuan antara Prabowo Subianto dan Megawati ini gak jadi-jadi gitu. Kemarin terakhir tanggal 10 Oktober gak jadi gitu. Kemudian ada isu wacana lagi bahwa ya nanti pas ulang tahunnya Prabowo gitu. Ini gak tahu ini gagal lagi atau enggak gitu. Dan ketika tidak ada satupun elit-elit PDIP yang kemudian hadir di Kartanegara, ya Budiman bukan elit PDIP karena dia sudah keluar. Kartanegara, ada satu sosok yang kemudian muncul yaitu Pramono, calon DKI, calon gubernur DKI Jakarta, gitu. Ke Kartanegara, ini ngapain ini? Minta doa restu atau ada hal lain yang kemudian akhirnya Pramono mudah jadi menteri? Tapi akhirnya ternyata dipastikan bahwa Pramono bukan soal urusan menteri atau bakal calon menteri, tapi lebih kepada menyampaikan pesan dari Megawati. Wah, pesan apa? Titipan menteri. Tapi apapun itu, pesan yang kemudian disampaikan oleh PDIP dan Prabowo itu terus menjadi persoalan dan terus menjadi pembahasan gitu. Orang-orang selalu menunggu kapan Prabowo dan Megawati ini akan bertemu gitu. Karena di sana akan terjadi berbagai macam perubahan peta-peta politik. Mungkin itu gitu. Sehingga ditunggu-tunggu gitu. Tapi hal yang kemudian juga perlu dilihat adalah pertemuan Megawati dan Prabowo ini kan seringkali belum terjadi hingga hari ini. Seringkali gagal gitu. Dan kita agak ngerti kenapa akhirnya gagal. Mungkin karena jadwalnya terlalu padat dan sebagainya ya. Itu kan alasan politisnya. Dan di satu sisi, Prabowo, Jokowi, serta Gibran itu sudah makan bareng gitu. Makan barengnya mereka sebelum Prabowo manggil calon-calon menterinya ke Kartanegara. Jadi menghadap dulu gitu kan. Siap bos gitu. Ini calon menterinya, gimana keadaannya, sebagainya. Enggak gitu. Jadi akhirnya ini ada satu perbedaan jadwal, ada satu perbedaan pertemuan, tapi semuanya penuh makna dalam politik dan kita memang akan selalu membaca tafsir-tafsir itu gitu. Tapi apakah kemudian nanti nama PDIP ini akan muncul? Kayaknya iya. Kayaknya iya. Dari berbagai macam pesan Pramono yang kemudian disampaikan, kayaknya bakal muncul gitu. Dan hal yang kemudian lucu juga adalah ketika kemudian kita ingat bersama bahwa mantan aktivis kita, Budiman Sujatmiko, ini kan dulu adalah salah satu kader yang memang sangat bagus di PDI Perjuangan gitu, tapi berubah arah dukungannya ketika Pilpres 2024 kemarin. Dan perubahan ini tentu menjadikan berbagai macam pertanyaan gitu. Kenapa Budiman akhirnya berubah gitu? Apakah karena ada proyek dan sebagainya gitu? Dan setelah sekian lama Budiman tidak muncul di permukaan, hari ini dipanggil oleh Prabowo ke Kartanegara, tapi ternyata posisinya bukan menteri. Cuma supaya Budiman gak malu, supaya Budiman gak merasa kecewa, maka posisinya lembaga setingkat menteri. Apalagi ini gitu. Akhirnya dari sini kita melihat bahwa ternyata mungkin saja sedang terjadi proses pembagian kekuasaan, proses pembagian porsi-porsi menteri ini, semacam politik balas budi atas apa yang sudah dilakukan oleh para relawan ini, atas apa yang dilakukan oleh para pendukung-pendukung Prabowo Gibran ini gitu. Karena akhirnya mau dibilang lembaga biasa ya gak enak gitu, makanya dibilang lembaga setingkat menteri. Urusan apa? Kemiskinan katanya, mengentaskan kemiskinan. Saya nggak tahu ini pengentasan kemiskinan ini untuk masyarakat atau untuk Budiman atau untuk orang-orang sekitar gitu kan. Karena lembaga setingkat menteri, apalagi lembaganya gitu kan. Tapi apapun itu, mau bagaimanapun itu kan, zakkan kabinet yang digaungkan oleh Prabowo biarlah menjadi keputusan Prabowo, karena mau gak mau Prabowo ini punya hak prerogatif untuk menentukan berbagai macam hal, kementerian-kementeriannya, siapa orang-orangnya. Memang hak prerogatifnya presiden gitu. Jadi kalau Gibran itu sekarang bisa bersuara, mungkin Gibran akan bilang semua terserah padamu Prabowo gitu. Aku begini adanya. Ya gini Gibran, mau gimana lagi gitu kan. Wakil presiden kan hanya membantu kan. Ya sudah gitu. Keputusnya di Prabowo gitu. Meskipun sebelumnya sudah pernah makan malam dan Gibran juga sudah koordinasi gitu. Tapi ya begitu keadaannya gitu. Mau bagaimana lagi? Toh akhirnya Gibran juga tidak punya latar belakang partai politik yang bisa mendukung kekuatan dia sebagai posisi jabatan politiknya gitu kan. Karena kalau gak ada partai politik, ya dukungan apa yang kemudian akhirnya diberikan kepada pemerintahan kan gak bisa gitu. Suara itu gak berguna.
Jadi ya sudahlah, diem saja. Anak kecil diem saja. Enggak lah. Gibran selalu terlibat dalam proses pembentukan kabinet Prabowo Subianto. Dan akhir yang kemudian menarik dari berbagai macam proses komposisi menteri ini, tujuannya memang harus satu, untuk kemaslahatan dan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Tapi apakah kemudian ini ternyata hanya sekedar pembagian kursi-kursi dan semacam politik balas budi yang dilakukan oleh Prabowo Gibran kepada para relawan, para pendukungnya, atau memang ada hal urgensi yang kemudian harus diurusi oleh berbagai macam kalangan? Karena cumi yang baik itu kalau dia punya banyak kaki gitu, bukan banyak kepala. Jadi kepalanya harus satu gitu. Maka kementerian-kementerian ini, jajaran-jajarannya ini sebenarnya juga harus pada satu komposisi, satu posisi, satu jabatan strategis yang kemudian mengatur berbagai macam jabatan-jabatan lain di bawahnya, sehingga keputusan-keputusan itu tidak mempengaruhi berbagai macam keputusan-keputusan politik. Jadi efektif dan efisien itu berjalan beriringan gitu, bukan malah ternyata yang diharapkan adalah efektivitas, ternyata efisiennya tidak terlalu baik. Karena apa? Karena anggarannya terlalu banyak digelontorkan untuk membiayai berbagai macam kementerian. Karena di bawah kementerian itu juga ada lagi dirjen-dirjennya, gitu kan? Setingkat menteri, ya apa namanya, tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3, itu masih banyak gitu. Maka keputusan yang sudah dilakukan, keputusan yang sudah diberikan, akhirnya sampai pada satu titik untuk dibuktikan gitu, bahwa keputusan ini nggak salah gitu. Jadi kalau akhir ini banyak kemudian ramai bilang bahwa oh ternyata ini hanya gemuk, kabinet gemuk gitu kan, kabinet gemoy, hanya pembagian kekuasaan, hanya pembagian kursi-kursi politik balas budi yang dilakukan oleh Prabowo Gibran kepada relawannya gitu. Setelah ini, itu adalah tanggung jawab untuk membuktikan bahwa ini benar untuk kemaslahatan masyarakat. Soal itu aja gitu. Jadi keputusan yang akhirnya bertolak belakang dengan apa yang kemudian diharapkan, itu harus dibuktikan agar kemudian, oh ini benar, oh ternyata tujuannya adalah ini, oh ternyata kemanfaatannya adalah bermanfaat bagi masyarakat. Maka ya gak masalah gitu. Bahkan anggaran itu dibagi-bagi untuk seluruh jajaran-jajaran kabinet itu, dibagi-bagi untuk seluruh relawan-relawan dan para pendukung itu, gak masalah. Kalau pada akhirnya adalah mensejahterakan masyarakat. Nanti akhirnya akan begitu gitu. Dan apakah kemudian nanti akan ada terjadi berbagai macam penghilangan posisi kementerian? Itu bakal terjadi lagi. Dan ini akan sering terjadi gitu. Seolah-olah akhirnya kepakeman soal posisi menteri ini, kepakeman soal jumlah menteri ini tidak diatur dalam undang-undang untuk kemudian melihat visi Indonesia ke depan seperti apa dan apa yang kemudian dibutuhkan Indonesia. Sampai kapan misal Kementerian Perumahan, salah satu contoh yang kemudian sekarang beredar misal, sampai kapan Kementerian Perumahan ini akan ada gitu? Apakah hanya selama 5 tahun gitu? Apakah kemudian hanya 10 tahun setelah itu selesai karena seluruh rumahnya sudah dibangun misal? Sampai kapan gitu? Atau akhirnya ya terus terjadi perubahan-perubahan demikian? Maka sampai saat itu juga berarti negara tidak punya pertimbangan yang matang tentang bagaimana kemudian dia melangkah untuk Indonesia masa depan. Saya so asik ini kan. Jadi dari berbagai macam komposisi itu harusnya diperhatikan, karena harus ada hitung-hitungan yang matang bahwa kementerian ini sampai sekian, kementerian ini sampai sekian. Karena gak mungkin gitu, masa setiap tahun kita mau bangun rumah terus gitu kan sampai 2045, kan gak mungkin juga gitu. Nah itu kan yang kemudian harusnya menjadi pertimbangan. Apakah kemudian ini benar untuk kesejahteraan masyarakat, atau memang sengaja agar kemudian semuanya mendapatkan posisi-posisi dan kita punya kekuatan untuk membangun bersama-sama bangsa Indonesia. Karena semakin besar koalisi, semakin mudah kita melakukan hal yang harusnya kita inginkan. Kalau itu dalam satu instruksi. Tapi kalau ternyata semuanya punya tujuan masing-masing, wah ini yang repot ini. Repot. Misal lembaga pengentasan kemiskinan, ternyata yang dihentaskan kemiskinannya hanya diri sendiri. Jadi apapun posisi kementerian di Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, semoga posisi-posisi itu menjadi berkah dan manfaat bagi bangsa dan negara. Kira-kira itu cita-cita saya, ingin seperti Gibran, tapi saya sadar diri dan sadar posisi. See you, korban ghosting.